Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners, dan selamat sore. Saat ini bersama saya reporter tribunternate.com, Amri Besi. Ya, saat ini Tribuners, saya sedang bersama dengan Ketua LPP DPW Partai PKB Maluku Utara. Perbincangan pada hari ini tidak terlepas dari selama 10 tahun menjabat di Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Tribuners. Nah, banyak sekali partai politik yang memiliki visi misi ya, dengan cara bagaimana memainkan seni politiknya. Nah, tapi saat ini kan Pak Moksin sendiri telah memilih partai PKB PKB sebagai perahu. Ya. Mungkin Pak Moksin bisa jelaskan sedikit terkait dengan kenapa dan memilih PKB, serta saat ini diberikan jabatan yang strategis, yaitu Ketua Lembaga Pemenang Pemilu. Ya, mungkin bisa langsung saja. Satunya begini, kalau kita berpolitik itu kan tentunya kendaraannya adalah partai, gitu ya. Memang panggung membangun suatu negara, membangun suatu daerah tentunya adalah menggunakan partai politik, dan itu kita tidak bisa pungkiri memang. Sehingga kemudian meniti karir yang terus-menerus dilakukan, ya salah satunya adalah masuk ke partai politik. Kalau meniti karir, sehingga kemudian saya berpikir sudahlah, 10 tahun saya memiliki karir di pengawas pemilu, di Badan Pengawas Pemilu. Lalu saya bisa menginvestasikan hasil karya saya, hasil pengalaman saya ke dunia partai politik dalam rangka untuk memanage kembali salah satu partai politik yang mungkin saja saya lihat partai ini besar, tapi kok level kursi di DPR provinsi dari setiap pemilu ke pemilu itu selalu turun gitu ya, dari satu ke satu muncul begitu terus. Sehingga saya memilih PKB sebagai salah satu partai politik. Jadi jangan menilai partai PKB itu partai Islam, bukan. Dia partai moderat, partai nasionalis, begitu ya. Tetapi memang partai PKB ini kan didirikan oleh Nahdlatul Ulama. Sejarahnya partai PKB itu didirikan oleh Nahdlatul Ulama. Sehingga penekanan ketua umum kita Pak Gus Muhaimin menekankan, menyampaikan ke publik bahwa partai PKB itu bukan partai Islam saja. Contoh misalnya kita di DPRD Kabupaten Kota itu ada teman-teman non Muslim menjadi anggota DPRD Kabupaten Kota, misalnya di Halmahera Barat. Sehingga saya memilih untuk berkarir di PKB dalam rangka membantu teman-teman menaikkan elektoral PKB yang selama ini turun di Maluku Utara. Kalau kita di level kabupaten kota sih standar saja, ada 21 kursi DPR kabupaten kota. Malahan di 3 kabupaten kota kita ada pimpinan di Halsel, kemudian Ternate dan Halmahera Barat, karena memiliki 4 kursi. Selain itu ada 3, ada 1 dan ada yang kosong. Halmahera Tengah dan Halmahera Timur itu sama sekali tidak ada. Dengan itu maka saya bergabung dalam rangka untuk memanage, dipercayakan memegang kendali Ketua Lembaga Pemenang Pemilu, salah satu lembaga pemilu yang mendesain atau menyusun roadmap pemenang PKB. Jadi 2 minggu terakhir pekerjaan saya cuma hanya berputar untuk mengatur roadmap kemenangan PKB. Jadi namanya peta jalan, evaluasi pemilu sebelumnya dan proyeksi pemilu yang akan datang. Minimal ada rating kemenangan suara naik lah begitu kira-kira. Jadi elektoralnya harus lebih naik. Sehingga saya memilih untuk bergabung dengan teman-teman di PKB. Bukan karena saya PMI, bukan. Tapi saya memandang PKB adalah partai politik besar, partai politik yang besar dan didirikan Nahdlatul Ulama dan memiliki visi dan misi yang mirip dengan saya, maka saya bergabung dengan PKB. Tidak hanya itu, Tribuners, saat ini saya juga penasaran, Pak Moksin Amrit. Dari pengalaman 10 tahun menduduki jabatan sebagai di Bawaslu, nah mungkin bisa dijelaskan sedikit melihat pemilihan pada 2024 dengan pengalaman yang cukup lama. Mungkin Pak Moksin bisa melihat apakah PKB
yang nantinya bertarung pada DPRD provinsi, bahkan mungkin kepada Gubernur Maluku Utara. Nah, untuk melihat peta politik yang ada di Maluku Utara ini seperti apa? Ya, pertama yang saya pikirkan ini adalah bagaimana meningkatkan elektoral suara dan mendapatkan kursi di DPR provinsi. Ya. Karena selama ini kan kita cuma hanya satu selama ini. Dan sekarang memang satu, Pak Malik Silia. Dari 45 kursi. Sementara DPRD provinsi ini kan ada 5 dapil, 5 daerah pemilihan. Setelah saya masuk di PKB dan saya melihat kenapa suaranya susut dan tidak mendapatkan kursi di dapil 1, dapil 2, dapil 3, dapil 4 dan dapil 5. Hanya mendapatkan kursi di dapil 1. Nah, faktor yang pertama adalah soal konfigurasi caleg yang kurang bagus. Karena jujur dan tidak kita harus jujur bahwa pemilu itu kan memang pesertanya adalah partai politik, tapi karena sistem proporsional terbuka, maka kecenderungan pemilih itu adalah ke orang bukan ke partai, gitu. Jadi kecenderungan pemilih itu ke orang bukan ke partai. Karena sistem pemilu kita adalah sistem pemilu proporsional terbuka. Yang menjadi anggota DPR adalah peraih suara terbanyak. Maka kecenderungan pemilih adalah ke orang bukan ke partainya. Ke partai itu adalah urusan nomor 2. Nah, sehingga kalau kita melihat itu di data, pemilih lebih banyak memilih caleg daripada pemilih lebih banyak memilih partai. Gitu ya. Kalau pemilih memilih partai itu kan memang ansih orang suka partai. Gitu. Kalau pemilih memilih orang berarti dia orang ansih menyukai orangnya, dan yang kedua adalah orang partainya. Saya kemudian konfigurasinya kurang bagus, melahirkan suaranya kurang banyak. Nah, apa yang menjadi syarat di forum tertentu saya menyampaikan 4 hal. Pertama, figur caleg itu kan pertama dia harus memiliki modal sosial. Ya. Modal sosial itu kan misalnya dia sudah pernah berbuat, apa yang dia sudah lakukan di situ. Ketika dia tampil, masyarakat sudah tahu, bahwa orang ini dia pernah melakukan ini. Katakanlah misalnya contoh kecil bakti sosial. Tapi kalau bakti sosial cuma hanya di rumah kan modal sosialnya kurang bagus. Yang kedua, dia harus memiliki modal kultural dan budaya. Ya paling tidak ada hubungan lah kira-kira dengan penguasa di situ. Ya paling kalau tidak ada hubungan juga tidak ada masalah sebetulnya, tetapi paling tidak penguasa di daerah tersebut mengenal calon yang bersangkutan, gitu. Yang ketiga, dia memiliki modal intelektual. Karena kan DPR ini kan tidak mungkin kita memasukkan orang yang tidak punya intelektual sama sekali. Ngapain kalau dia jadi anggota DPR? Sementara tiga isu dia tidak paham. Isu pertama legislasi, isu kedua budgeting, dan isu ketiga adalah pengawasan. Oleh karena demikian, intelektual menjadi penting. Ya, ketika kesarjanaan atau S2 atau paling tidak kalau dia SMA, paling tidak dia sudah memahami secara betul soal kondisi politik, sosial, hukum, dan pemerintahan. Yang keempat, yang terakhir adalah financial cost. Jujur bahwa calon legislatif itu pula harus memiliki financial cost. Financial cost dengan politik uang itu sesuatu yang berbeda. Politik uang itu kan sesuatu yang memaksa kehendak untuk meraih suara dengan cara politik uang. Tapi kalau financial cost itu sesuatu hal yang wajar. Dan itu diakui oleh undang-undang. Apa yang dilakukan adalah dia turun sosialisasi harus menggunakan financial cost. Dia membuat alat peraga harus dia menggunakan financial cost. Maka caleg harus memiliki 4 modal. Maka sekarang PKB saya lagi menyusun, kebetulan saya dipercayakan sebagai ketua Bapilu dan menyusun daftar caleg. Maka daftar caleg di PKB itu saya saring betul, tidak sembarangan saya saring betul apakah orang ini memiliki 2 kualifikatif 4 ini, atau paling tiga, paling tidak 3, kira-kira begitu. Tapi kalau sehingga kemudian target perolehan kursi di daerah pemilihan tertentu kita bisa capai. Nah, itu yang saya lagi susun, namanya roadmap PKB, sehingga kita bisa ketahuan nilai kursi yang kita akan dapatkan, rahian suara sekian, itu kita bisa tahu. Nah, itu yang saya lagi memikirkan. Maka hitung-hitungan saya, target saya adalah 5 daerah pemilihan ini kita pasti akan capai, insya Allah. Dengan modal 5 daerah pemilihan kita bisa capai,
tentu modal mencalonkan gubernur menjadi terbuka bagi PKB. Ya, oke. Jadi terakhir ya Pak Muksin, setelah menjelaskan banyak hal sebagai Ketua Bapilu di DPW PKB Maluku Utara. Nah, ini kemarin juga sempat disampaikan oleh Ketua DPW PKB Maluku Utara Pak Jasri, mohon maaf, Pak Jasri Usman, bahwa ada 2 calon kandidat ya yang dijagokan untuk maju bertarung di gubernur nih. Salah satunya ya Pak Taufik Majid dan yang kedua Pak Abu Bakar Abdullah kalau tidak salah ya. Nah, mungkin Pak sebagai Ketua Bapilu mungkin bisa melihat dari kedua sosok ya yang dijagokan untuk maju bertarung pada pemilihan gubernur Maluku Utara. Ya, mungkin memang di tubuh PKB ada ada figur internal dan ada figur eksternal yang berpotensi mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Misalnya figur internal ada Pak Bupati Halmahera Selatan, orang PKB, kemudian Pak Abu Bakar Abdullah orang Nahdlatul Ulama. Kemudian orang Pak Taufik Sekjen adalah orang Nahdlatul Ulama. Karena PKB didirikan oleh Nahdlatul Ulama, disitulah kita sebutkan sebagai figur internal. Kemudian figur eksternal ada Bini Laos, kemudian adalah Ali Yasin, ya, ada figur-figur lain. Ini yang kita lagi masih bicara tuntas setelah PKB meraih kursi. Gitu ya. Setelah PKB meraih kursi. Karena kan tiket calon gubernur kan 9 kursi nih. 9 kursi. Kalau tidak kita meraih kursi, bagaimana kita mau bicara calon gubernur? Jadi raihan kursi dulu kita capai, kemudian baru kita bicara calon gubernur. Tetapi yang jelas sejauh ini Ketua Wilayah sudah menyusun langkah-langkah ikhtiar. Karena hasil pemilu dengan pencalonan gubernur itu waktunya yang sangat mepet, gitu ya. Februari pemilu legislatif, kemudian 2024, September 2024 adalah pencalonan calon kepala daerah, gitu ya. Bertepatan dengan pelantikan DPR, berarti suatu waktu yang mepet. Kalau setelah sudah ada kursi lalu kemudian kita baru cari calon gubernur, ini kan agak menyusahkan partai. Oleh karena itu kita sudah mulai menghitung elektoral calon. Yang kita hitung pertama adalah elektoral calon, apakah ratingnya tinggi dapat diterima, kemudian punya pengalaman, karena kan pemimpin kita Maluku Utara ke depan kan kita harus butuh pemimpin yang betul-betul punya visi membangun Maluku Utara, sebab kita hampir 21 tahun sudah pemekaran. Walhasil Sovivi kita masih jadikan sebagai daerah transit. Ternate ke Sovivi, kemudian Sovivi balik lagi ke Ternate ya. Belum menetap. Oleh karena itu harus membutuhkan sosok pemimpin yang betul-betul memperhatikan Sovivi sebagai ibu kota. Paling tidak dimekarkan atau dibangunlah Sovivi sehingga orang menjadi magnet ketika tinggal di Sovivi itu. Jadi tidak lagi balik-balik lagi di Ternate. Apa sih yang bakal dilihat dari Sovivi sebagai ibu kota yang 23 tahun mati suri? Apa sih yang akan dibangun? Karena selama ini banyak sekali yang berbicara soal Sovivi sebagai ibu kota Maluku Utara, namun di usia yang sudah cukup dewasa tapi masih terus seperti itu, belum ada. Karena pertama kelemahan kita kan soal aktivitas pemerintah juga belum sepenuhnya di Sovivi. Orang masih bolak-balik kok. Bagaimana orang? Jadi istilah kami itu Sovivi masih sekarang sampai saat ini masih dijadikan sebagai daerah transit semata, orang cuma hanya bekerja. Bagaimana membangun Sovivi itu menjadi suatu kota yang menjadi magnet bagi 10 kabupaten kota? Caranya pertama adalah membangun Sovivi itu harus pertama dimekarkan dulu sebagai ibu kota Sovivi. Selama ini kan kita tidak punya ibu kota ini. Undang-undang cuma hanya memberikan ibu kota provinsi Maluku Utara adalah Sovivi. Sementara Sovivi itu adalah suatu desa yang harus dimekarkan. Kalau dimekarkan kan secara otomatis perspektif pembangunan itu kan bisa dilakukan secara menyeluruh ya di Sovivi.
Kalau sudah dibangun aksesnya, telekomunikasinya menjadi baik, air juga menjadi baik. Sekarang ini kan Polda mau pindah ke sana, Polda sudah pindah ke sana, tetapi sekarang lagi alasan adalah air yang kurang bagus. Maka mereka lagi bolak-balik lagi gitu kira-kira. Jadi sebetulnya ada beberapa hal yang harus diperbaiki calon pemimpin ke depan, calon gubernur ke depan, sehingga Sofivi itu dijadikan magnet. Magnet dalam arti 10 kabupaten kota itu bisa datang, bisa membuka akses sendiri, begitu kira-kira bukan mengakses, orang bisa datang tinggal di Sofivi dengan aman. Kota Sofivi menjadi baik, gitu kan? Karena bagaimana menjadi baik sementara gubernurnya juga masih bolak-balik, gitu ya. Gubernur Maluku Utara kita masih bolak-balik antara Ternate dengan Sofivi, antara Sofivi dan Ternate. Nah itulah istilah sederhana. Kalau gula kita taruh di situ kan berarti semut dengan sendirinya akan dia berdatangan, gitu. Kalau Sofivi dibikin percantik, maka dengan sendirinya orang yang akan membangun investasi, akan membangun usaha, dengan sendirinya akan dia datang untuk membangun investasi di situ. Misalnya investasi perhotelan, investasi mall dengan sendirinya. Yang penting kan ada masyarakat dulu di situ. Kalau tidak ada masyarakat kan orang membangun investasi hotel, membangun mall kan dia susah. Dia mau pikir banyak ini. Ketika dia bangun siapa mau belanja? Ketika dia mau bangun siapa mau tinggal di hotel? Nah itu dulu yang harus dikerjakan oleh calon pemimpin ke depan. Iya, Pak Amrin, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.